Pemirsa, partisipasi masyarakat Bali sebagai pemilih pada pemilu 2024 melampaui target yang dicanangkan KPU Provinsi Bali. KPU Bali menargetkan partisipasi pemilih mencapai 83% dari total daftar pemilih tetap DPT sebanyak 3.269.516 pemilih. Pada pemilu kali ini jumlah partisipasinya mencapai 83,34%. Sementara itu di Kabupaten Bangli mencapai 86,30%, Denpasar hanya 79%. Di Jembrane, partisipasi pemilih 81% dari target kabupaten 80%. Di Karangasem, partisipasi pemilih mencapai 83%. Tabanan mencapai 87% dari target 85%. Kelungkung di angka 84% dan Buleleng tampak paling rendah yakni 75,3% dari target 85%. Di Kabupaten Badung, partisipasi pemilih melampaui ekspektasi. Antusiasme masyarakat ke tempat pemungutan suara TPS di Gumi Keris tercatat mencapai 89,50%. Ketua KPU Kabupaten Badung, Gusti Ketut Gede Yusa Arsana membenarkan tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif pileg bahkan melebihi dari target yang ditetapkan 85%. Yusa Arsana menyampaikan tingkat partisipasi pada pemilu 2024 mencapai 89,50%. Angka ini lebih tinggi dari pemilu 2019 saat itu partisipasi 82,54%. Menurutnya, tingginya partisipasi pemilih sesuatu hal yang baru pada pemilu di Badung. Padahal, jika dilihat dengan model pendataan de jure atau pendataan penduduk di suatu daerah yang mana semua orang masyarakat yang didata di Badung itu sepertinya sulit untuk dihadirkan pada pemilu. Ada beberapa hal yang mendukung tingginya tingkat kehadiran pemilih seperti aplikasi cek DPT online, sosialisasi yang masif dari calon legislatif di seluruh tingkatan dan pemilihan presiden dan wakil presiden PPWP tidak ada incumbent sehingga mempengaruhi pemilih. Yusa Arsana juga mengaku bangga tingkat kehadiran pemilih yang sangat tinggi. Bahkan, tingkat kehadiran yang tinggi ini juga membuat kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS harus bekerja ekstra keras. Beberapa petugas KPPS bahkan mengalami kondisi sakit akibat kelelahan. Kendala lain yang dihadapi adalah masa kampanye yang pendek hanya 75 hari yang membuat sosialisasi kurang maksimal. Terkait pileg, menurut Yusa Arsana, dari total 381 daftar calon tetap DCT yang bersaing untuk merebut 45 kursi, ada 336 calon yang akan tidak terpilih. Pihaknya harus mengantisipasi juga yang tidak terpilih, mereka benar-benar bisa menerima hasil di lapangan. Ia menekankan perlunya semua pihak untuk mengantisipasi dampak dari kegagalan ini dengan memastikan bahwa mereka yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya dengan lapang dada. Sejatinya, calon anggota DPRD Badung awalnya tercatat 382, namun satu di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh partainya karena statusnya sebagai tenaga pengajar. KMB melaporkan.